Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua, pelajaran Quran hadis pada kesempatan kali ini, silakan persiapkan diri. Kita akan membahas materinya, yaitu materi bab yang kedua kelas 12, yaitu penjelasan Quran surah Al-Baqarah. Sungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, bahkan makanan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Ada berapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan jiwa yang tabah dan tahan uji. Ada berapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disalahkan, antara lain musibah, bala, azab, pokok, dan tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti suatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seorang oleh musibah kecuali ulahnya sendiri. Ini yang perlu dipahami dan diingat kalian semua. Ini tidak disentuh ya. Selanjutnya yaitu bala, sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia, kecuali mencerminnya dengan menurunkan bala Allah menempatkan wanita seorang. Yang pertama, bala ujian adalah manusia yang hidup, apa saja yang dilakukan oleh Allah SWT tanpa keterlibatan yang diikuti dalam menemukan cara dan bentuk ujian itu, artinya penentu cara, waktu dan dari Allah SWT. Yang kedua adalah ujian. Bala merupakan anugerah dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat di atas menguraikan anugerah nikmat yang berupa ujian itu tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi, sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murkanya Allah SWT. Bala ujian yang menimpa seorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa, dan meninggikan derajatnya seseorang. Ini anak-anakku semua mengenai bala itu sendiri. Selanjutnya adalah fitnah. Kata fitnah yang berarti membakar, pandai emas, membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan, berarti bencana. Itu datang dari perbuatan seorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah, terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu. Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain, ketika Allah SWT menjadikan seorang sebagai alat atau sarana. Alat atau sarana tidak mungkin orang itu sia-siakan. Al-Quran pada umumnya menggunakannya dalam arti siksa atau ujian, cobaan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Ini mengenai fitnah. Jadi konteksnya jelas, penjelasannya yang sesuai pada Quran surah Al-Baqarah. Dan juga ini bisa dilihat pada Quran surah Al-Anbiya. Nantinya adik-adik semua bisa mencari referensinya. Yang selanjutnya adalah keniscayaan ujian dalam hidup. Ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Baik, selanjutnya yaitu terjemahannya adalah
kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk dosa yang patut diutamakan. Quran Surah Al Imran ayat 1.